Hai, apa kabar lo semua? Sehat-sehat ya semua ya? Di masa pandemik ini tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri juga, saling menjaga satu sama lain, dan stay at home. Udah 2 minggu juga nih, lebih ya. Gua nggak upload video karena ya ada hal lain yang gue kerjakan. Alah, padahal cuma tidur di rumah doang. Anyway, lanjut lagi nih seri 7 hal tentang One Piece. Di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang si Sergeant of Death, Trafalgar Law. Langsung aja 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Trafalgar Law. Yang pertama, Law ini lahir di bulan Oktober tanggal 6. Penetapan tanggal lahir ini diberikan oleh fans ke Oda Sensei di SBS volume 59. Yang diambil dari suku kata pertama dari nama Trafalgar Law. Kalau di bahasa Jepang pelafalannya itu jadi Torafarugaro. Jadi ada to sama ro. To berarti 10 dan ro yang berarti 6. Jadi deh bulan 10 tanggal 6. Yang kedua, dia ini adalah orang termuda yang pernah menjadi Shichibukai. Ya walaupun sekarang udah jadi mantan Shichibukai sih. Di usianya yang ke-26 tahun, dia masuk menjadi anggota Shichibukai dengan cara memberikan 100 jantung bajak laut ke pemerintah. Di manga, kejadian ini cuma disebutin, tepatnya di chapter 659. Tapi kalau di anime ada scene yang menunjukkan kejadian ini, tepatnya di anime episode 584. Dia ini juga mantan Shichibukai pertama yang diperlihatkan harga buronannya yang naik. Dan yang kedua diikuti oleh Marshal Ditich. Kalau ngomongin harga buronan, poster buronannya Law ini identik loh sama poster buronannya Luffy. Ya enggak? Di depan kelihatan muka mereka jelas, besar, dan di pojok belakang ada kru mereka yang menghadap belakang. Di poster Law ini ada si Beppo, kalau di posternya Luffy itu ada Usopp. Mirip kan ya? Mungkin Oda Sensei ngasih spoiler aliansi Luffy dan Law ini lewat poster ini. Ya enggak? Mungkin. Yang ketiga, pedang yang menjadi senjata Law itu bernama Kikoku. Pedang ini termasuk jenis Nodachi atau Odachi, yaitu salah satu pedang tradisional Jepang. Syarat untuk bisa disebut Nodachi ini adalah pedang tersebut harus memiliki panjang 3 syaku atau sekitar 90,91 cm. Jadi memang pedang ini adalah pedang yang panjang. Bisa dilihat dari cara Law memegang pedang ini. Beda dengan para pengguna pedang yang lain yang memegangnya di pinggang gitu kan. Kalau Law ini megangnya dengan disandarkan di bahu atau kadang malah dibawain sama Beppo. Kalau dilihat-lihat lagi, Law ini sangat jarang menggunakan pedangnya untuk menebas musuh secara langsung. Gaya bertarungnya ini mengkombinasikan tebasan pedang dan juga skill buah iblisnya yang kebanyakan tebasannya itu dari jarak jauh. Yang keempat, OP-OP Nomi adalah nama buah iblis yang dimakan Law. Secara teknis sih dipaksa untuk memakannya sama si Corazon. Pemerintah berani menghargai OP-OP Nomi ini sebesar 5 miliar berry. Waktu itu ada perjanjian yang dilakukan oleh Dace Barrels dan pemerintah untuk OP-OP Nomi ini, tepatnya di chapter 765. Nah, buah iblis ini adalah buah iblis pertama di antara semua supernova kecuali Luffy ya, yang diketahui namanya. Lebih tepatnya di chapter 661 atau sekitar 157 chapter setelah kemunculan pertamanya di chapter 504. Setelah itu mulai diikuti yang lain kayak punya Beji namanya Shiro Nomi. Terus ada X-Drake namanya Ryu Nomi model Allosaurus. Terus Basil Hawkins Wara Nomi. Tapi kalau Basil Hawkins ini nama buah iblisnya muncul di One Piece Databook. Kita masih belum tahu nama-nama buah iblis punya Eustace Kid, terus Crutchman Apu, terus Jewel Ribuni sama Uruj. Ya kita tunggu aja. Yang kelima, aliansinya dengan bajak laut topi jerami membuat Law semakin dekat dengan masing-masing anggota topi jerami. Law ini juga punya sebutan tersendiri buat mereka atau semacam nickname lah ya. Si Luffy dipanggil Mugiwara,
Terus Usopp dipanggil Hanaya. Tapi waktu habis di Dressrosa itu sempat dipanggil God dari nama God Usopp. Terus si Franky dipanggil Roboya, Brook dipanggil Bonea, terus Sanji dipanggil Kuroashia, yang lain dipanggil namanya kayak Namiya, Nikoya, Toniya, sama Roronoaya. Yang keenam, cerita dibalik terbentuknya Heart Pirates. Di SBS volume 84 diceritakan awal mula pertemuan Sachi, Penguin, Beppo, dan juga Lau. 14 tahun yang lalu Beppo pergi meninggalkan Zou untuk mencari kakaknya. Dan 1 tahun kemudian sampai ke Swallow Island di North Blue. Di sana dia dibully sama Sachi dan juga Penguin. Terus Lau datang. Lau bertarung lawan Sachi dan Penguin dan akhirnya menyelamatkan Beppo. Sachi, Penguin, Beppo semuanya babak belur, tapi malah respect sama Lau dan akhirnya mengikutinya. Setelah itu mereka berempat membentuk Heart Pirates bersama. Jadi 4 orang ini adalah founder dari Heart Pirates. Waktu itu umur mereka masih sangat muda. Lau 13 tahun, Penguin 15 tahun, Sachi 14 tahun, dan Beppo 9 tahun. Yang ketujuh, Lau ini punya hubungan kuat dengan 2 istilah, yaitu heart atau hati dan juga hewan iklim dingin. Kok gitu? Gini, kita mulai dari istilah heart dulu. Nama bajak lautnya Lau itu Heart Pirates. Dulu waktu masih di Don Quixote Family, dia itu mau dijadikan tangan kanannya Doflamingo dengan posisi heart. Ini disebut di chapter 780. Lau juga punya teknik bernama Mesh yang bisa mencuri heart musuhnya. Nama Corazon, kode name yang diberikan ke Don Quixote Rocinante yang juga dipakai Lau di belakang bajunya. Dalam bahasa Spanyol, Corazon ini berarti heart. Dia makan buah Ope-Ope no Mi yang berbentuk heart juga. Terus nih, Heart Pirate itu punya tema hewan iklim dingin. Di SBS volume 76 dijelaskan, Beppo itu beruang kutub, ya kan, udah jelas nih bentuknya. Terus ada kru yang namanya Penguin. Ada Sachi yang artinya orca. Terus Lau sendiri itu representasi dari macan tutul salju. Dan topinya itu dari motif anjing laut macan tutul. Dan di SBS volume 83 ditambahkan lagi 3 nama kru dari Heart Pirates. Ada Ikaku yang berarti narwal atau paus bertanduk, Uni yang berarti bulu babi, terus ada Cleone yang berarti siput laut. Dan kapal punya Heart Pirates itu bernama Polar Tank. Oke, itu tadi 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Trafalgar Law. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini, subscribe dulu lah ya. Mengingatkan lagi nih, masa-masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. And stay at home. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.